Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, santriku Taqwa Nunisatu Ahwat yang ustadzah sayangi hanya karena Allah. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar iman-iman kalian hari ini, nak? Semoga Allah selalu tancapkan iman di dalam hati-hati kita. Semoga Allah tancapkan cinta di dalam hati-hati kita. Semoga Allah tancapkan sayang di dalam hati-hati kita untuk mencintai dan menyayangi seluruh kaum muslimin, menyayangi makhluk-makhluk Allah, karena Allah juga menyayangi seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Allah mencintai orang-orang yang beriman, orang yang memiliki iman. Semoga hati-hati kita tertancap kokoh iman-iman itu di dalam hati-hati kita.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, anak-anakku, yang hari ini telah memberikan kesehatan kepada kita. Hari ini memberikan kita nikmat luang, nikmat sehat, Masya Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih sempurna. Bersyukur kita kepada Allah yang memiliki langit dan bumi ini, yang memiliki diri-diri kita, yang memiliki hati-hati kita, yang membolak-balikkan hati-hati kita. Hari ini kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah kembali. Maka sungguh seorang hati yang memiliki rasa itu akan merasakan setiap mentadabburi, memahami, membaca ayat-ayatnya Allah itu memiliki rasa. Ada rasa sedih ketika membaca ayat-ayat Allah, ada rasa ketakutan, ada rasa gembira, dan itu diiringi dengan rasa yang Masya Allah, kita seperti dekat kepada Rabb kita, kepada pencipta kita. Kita membaca ayat-ayat Allah tentang neraka, kita membaca ayat-ayat Allah tentang kenikmatan yang sudah Allah kasih yang banyak ini. Kita juga merasa senang, gembira, dan memiliki harapan yang besar dengan kemenangan dan kebahagiaan di hari-hari di mana kita sudah berada di akhirat kelak, di negeri akhirat kelak. Masya Allah, anak-anakku, betapa bahagianya seorang yang memiliki iman, yang beriman. Dia tidak pernah merasa sedih dengan keadaan dirinya saat ini, di mana Allah tempatkan diri kita. Misalnya Allah tempatkan diri kita hari ini sebagai orang yang tidak memiliki kekayaan yang banyak, tapi orang yang beriman memiliki kebahagiaan. Apabila hari ini kita sakit, orang yang memiliki iman tetap akan merasakan bahagia. Bagaimana tidak bahagia ketika kita merasakan ketidaknyamanan di dunia? Maka Allah memberikan harapan-harapan yang banyak, harapan-harapan besar ketika di negeri akhirat kelak. Maka betapa bahagianya orang-orang beriman. Maka dari itu saya tadi menanyakan kepada kalian tentang bagaimana kabar iman kalian. Semoga semakin kokoh, semoga semakin punya rasa takut kepada Allah, semoga semakin punya rasa cinta kepada Allah, semoga semakin ada rasa, semakin berharap kepada Allah. Masya Allah, itulah rasa hati-hati kita setelah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa tentang diri kita, berkuasa tentang alam jagat raya ini, berkuasa tentang apapun, karena Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha menjadikan, Allah yang maha adil dengan seadil-adilnya. Allah maha besar, Allah maha tinggi, Masya Allah, dengan segala ketinggiannya. Allah maha mulia dengan segala kemuliaannya. Allah maha suci dengan kesuciannya. Masya Allah. Indah ketika kita semakin mengenal Allah, ya. Kita akan semakin bercahaya diri kita. Bahkan melihat wajah-wajah kita semakin bercahaya, ya. Masya Allah, anak-anakku. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini Allah mengizinkan kita mentadabburi ayat-ayatnya kembali. Itu artinya apa? Allah mencintai kita. Kita akan mendapatkan nasihat lagi dari Allah. Kita akan mendapatkan petunjuk lagi dari Allah. Masya Allah, indah rasanya. Seperti halnya seorang ibu kepada anaknya.
Ibu akan selalu menasehati anaknya, "Dok, kalau kamu mau baik, kalau kamu ingin menjadi wanita muslimah yang terhormat, maka kamu harus begini ya. Kamu nggak boleh lepas jilbab ketika keluar. Kamu harus menjaga akhlak kamu." Masya Allah nih, seorang ibu yang selalu menasehati kita tanpa mau dibayar. Abi kita tanpa mau dibayar dengan uang. Mereka hanya ingin taat saja sama Allah, ya, taat saja sama Umi dan Abi, Masya Allah ya. Nah, anak-anakku, begitupun Allah maka lebih dari itu. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah menasihati kita. Allah tidak meminta apapun kepada kita. Allah memberikan aturan, kalau ini jalan benar, ini jalan yang buruk, maka silahkan pilih ya. Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah ngasih tahu gambaran-gambaran, kalau kamu seperti ini maka kamu akan mendapatkan ini gitu ya. Allah tidak ingin dibayar apapun kecuali ibadah saja sama aku ya, ibadah saja kepadaku, Masya Allah, kepada Allah ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat An-Naba ayat ke-31. Yang sebelumnya kita belajar tentang siksaan-siksaan yang pedih di neraka Jahanam. Siksaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang sombong. Siapa orang yang melampaui batas? Siapa orang yang sombong itu? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Semoga kita bukan orang kafir, semoga kita pun bukan orang yang musyrik. Karena kalau kita memiliki sifatnya orang musyrik, sifatnya orang kafir, maka neraka Jahanam siap dan malaikat siap menyeret kita dan menceburkan kita ke dalam neraka yang menyiksa itu ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan mentadaburi ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Inna, sungguh, lil muttaqina, orang-orang yang beriman, mafaza, mendapatkan kemenangan. Masya Allah, begitu indahnya Al-Quran meletakkan ayat demi ayat. Yang sebelumnya Allah memberitahukan kepada kita tentang kepastian hari kiamat. Lalu Allah meletakkan ayat-ayat berikutnya, yaitu tentang kenikmatan yang sudah Allah berikan, yang sudah kita rasakan dan kita bisa melihat dengan indera-indera kita, mata kita, telinga kita, badan-badan kita. Segala kenikmatan yang sudah dirasakan oleh diri kita, tubuh kita, indera kita. Kemudian selanjutnya Allah berikan gambaran kepada kita. Allah meletakkan ayat-ayat dan menggambarkan tentang bagaimana nanti keadaan yaumul fasl dan keadaan orang pada yaumul fasl. Jadi keadaan yaumul fasl dan orangnya sama-sama digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pedihnya siksa ketika di yaumul qiyamah. Betapa Allah memberikan gambaran-gambaran yang hari ini tidak bisa kita bayangkan. Langit yang terbelah, gunung-gunung berjalan seperti fata morgana. Kemudian gambaran orang-orang ketika di yaumul qiyamah. Jahanam selalu mengangah dan siap untuk menelan siapa saja yang melampaui batas, yang memiliki sifat sombong. Kemudian ngerinya
di dalam neraka jahanam. Maka jiwa-jiwa yang melampaui batas, memiliki sifat sombong seperti orang kafir, orang musyrik, akan diberikan dan disiksa, terus disiksa hingga waktu yang sangat lama. Kemudian dikasih minum dari air yang sangat panas dan diberikan nanah yang tentu itu bukan minuman, dan itu akan semakin menambah kehausan, akan menambah kesakitan. Azab demi azab Allah berikan, tidak berkurang, tapi kecuali azab yang semakin menyakitkan, semakin pedih, semakin menyiksa. Masya Allah, itulah yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang melampaui batas, yang sombong, yang ingkar. Siksa yang begitu pedih. Semoga kita bukan termasuk orang-orang kafir, nak. Semoga kita bukan termasuk orang-orang musyrik. Semoga kita bukan orang yang melampaui batas itu. Lagi sombong. Lagian apa yang bisa kita sombongkan? Bukankah kita ini makhluk yang sangat kecil, yang lebih kecil daripada gunung, yang lebih kecil daripada bumi, yang lebih kecil daripada langit yang telah Allah ciptakan. Semuanya itu makhluknya Allah, semuanya tunduk. Kok kita yang kecil begini tidak mau tunduk, tidak mau taat? Ya, kalau kita memiliki akal untuk berpikir, tentu kita seharusnya lebih malu daripada gunung, bumi, langitnya Allah. Maka dari itu, ketika Allah meletakkan ayat-ayat itu begitu runtun, begitu indah, ada tahapan-tahapan Allah memberikan atau Allah menurunkan ayat itu, ada tahapan-tahapannya, Masya Allah. Dan tentu orang yang mempelajari, apalagi orang yang memiliki iman, orang yang bertakwa, ketika mempelajari Al-Quran akan semakin cinta kepada Allah. Ini wahai orang yang beriman, jadi kira-kira begitu. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, kamu jangan khawatir. Allah menghibur kita, nak. Kita yang memiliki takwa, Allah akan terus menghibur kita. Nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Nanti kamu akan mendapatkan kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Insya Allah. Maka jangan khawatir wahai anakku. Hari ini kalian yang mempertahankan iman kalian. Hari ini kalian yang mempertahankan amal-amalan baik kalian, akhlak-akhlak baik kalian. Hari ini kalian yang tidak sombong. Hari ini kalian yang tidak melampaui batas. Jangan khawatir. Allah menghibur kita, nak. Biarlah orang kafir melakukan sesuka hatinya. Tapi bagi diri kita, karena kita yakin bahwa hari akhir itu akan Allah adakan. Pasti akan datang. Perhitungan amal itu pasti datang. Maka kalian jangan khawatir. Ketika uang kalian habis karena untuk bersedekah, jangan khawatir. Allah Maha Kaya. Ketika kalian memiliki baju yang bagus-bagus, akan tetapi melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan baju segera, maka dengan ikhlasnya kalian membantu saudara-saudara kita, akan Allah catat. Dan jangan khawatir, nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kalian ketika di negeri akhiratnya Allah. Di mana kebahagiaan, di mana kemenangan itu tentu Allah akan menaruh kita. Tentu Allah akan membawa kita ke dalam syurganya yang sangat membahagiakan. Dan itu adalah tempat kemenangan bagi kaum
kaum muslimin, kaum yang beriman, kaum yang memiliki takwa. Maka jangan khawatirkan itu semuanya. Jangan khawatir. Masya Allah. Dan kita semuanya berharap semoga ayat-ayat ini bisa menyadarkan kita yang hari ini masih melampaui batas, yang hari ini masih memiliki sifat sombong. Ya, kita nggak berbicara tentang orang kafir ini. Orang kafir tentu akan mendapatkan sesuatu yang buruk, akan mendapatkan tempat kembali yang buruk. Tapi kita pikirkan diri-diri kita yang hari ini mungkin masih memiliki iman. Tapi bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana pekan depan? Apakah iman itu masih tertancap di dalam diri kita hari ini? Seperti hari ini. Maka kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah terus tancapkan hidayah di dalam hati-hati kita. Dan menancapkan hidayah, terus memberikan hidayah kepada diri-diri kita semuanya, kaum muslimin. Semoga yang salah Allah berikan hidayah pula. Semoga orang-orang kafir pula diberikan Allah hidayah, sehingga mereka takut dengan ayat-ayat Allah, dan mereka dengan membaca ayat-ayat Allah tentang kenikmatan surga, maka mereka akan bertaubat, mereka akan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan hidayah, jalan di mana menuju Allah. Mereka akan kembali kepada syariahnya Allah, aturan-aturan Allah. Ya. Kita berharap, maka sedikit pun diri kita tidak boleh ada rasa cela kepada siapapun juga. Karena hari ini kita masih hidup. Kita khawatir ketika kita mencela siapa saja yang hari ini masih buruk, maka kita akan menjadi buruk. Dan khawatir ketika di akhir-akhir hayat kita menjadi orang yang terburuk. Maka dari itu doakan siapa saja, doakan kita semuanya, kaum muslimin, orang yang memiliki orang yang beriman, orang yang bertakwa hari ini, doakan terus. Dan orang-orang yang hari ini masih juga berbuat salah, berbuat kesombongan, berbuat melampaui batas, maka doakan mereka semua. Insya Allah kalau saudara-saudara muslimin kita semakin banyak, kita pun akan merasa semakin bahagia, kita akan merasa semakin bangga. Ya Allah, ini yang aku lakukan kepada hamba-hambamu, gitu ya. Insya Allah semoga itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Kita sungguh-sungguh ingin mempererat tali persaudaraan, kita akan memperbanyak saudara-saudara kita, ya, insya Allah. Dan Masya Allah, inna lil muttaqina mafaza. Inna, kata-kata inna ini pada tema yang ketiga Allah ulangi sebanyak sebelumnya sudah 2 kali dan ditambah 1 kali ini ya. Sebelumnya inna yang menunjukkan bahwa inna itu kepastian, karena ayatnya inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditentukan. Masya Allah, hari keputusan, hari akhir itu adalah waktu yang sudah ditentukan, yang sudah pasti akan terjadi. Kemudian inna jahannama kanat mirsada, sungguh neraka jahanam itu adalah tempat mengintai. Masya Allah. Jadi inna yang pertama itu adalah kepastian, hari kiamat yang pasti terjadi. Kemudian inna selanjutnya adalah bahwa penegasan bahwasanya jahanam itu siap menanti siapa saja yang telah melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Yaitu orang musyrik, orang kafir. Kitakah di antara orang musyrik dan orang kafir itu? Na'udzubillah. Kita berlindung dari Allah dari itu. Kita berlindung dari Allah dari perbuatan orang kafir, dari perbuatan orang musyrik. Kita berlindung kepada Allah.
dari nerakanya Allah. Masya Allah, anak-anakku yang saya sayangi karena Allah. Begitu indahnya ayat-ayat Allah, begitu indahnya Al-Quran menasihati kita, Masya Allah. Kemudian ada kata mafaza. Mafaza adalah kebahagiaan dan kemenangan. Kebahagiaan dan kemenangan bagi siapa? Bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang memiliki hati yang takwa itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Semoga kita semuanya memiliki iman. Dan orang yang beriman itu memiliki takwa, insya Allah ya. Orang-orang muslim itu memiliki iman. Orang yang beriman memiliki sifat takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan semua yang Allah sukai, yang Allah perintah, menjauhi semua yang Allah gak suka, yang Allah larang. Maka dari itu jelas orang yang bertakwa itu berjalan di atas syariahnya Allah, berjalan di atas aturan-aturannya Allah. Ya kalau kita hari ini Allah kok menyuruh kita itu tidak boleh membentak umi dan abi, ya sudah, kita laksanakan perintah Allah. Kenapa kok kita gak boleh marah sama umi, sama abi? Karena Allah yang merintahkannya. Gitu ya Naya. Seperti halnya ketika kita makan, yang dulu pakai tangan kiri, tapi tiba-tiba kita sekarang makan dengan tangan kanan. Kenapa kok kita lakukan itu? Karena Rasulullah makan dengan tangan kanan. Itu tandanya kita cinta Rasulullah. Yang dulu ketika kita mau ke kamar mandi, kita langsung masuk saja tanpa doa, tanpa melakukan adab-adabnya. Tapi kenapa sekarang kita kok mau berdoa, kita di kamar mandi duduknya tidak membelakangi dan menghadap kiblat? Karena Rasulullah mengajarkan aku seperti itu, yaitu masuk dengan berdoa, kemudian ketika duduk tidak menghadap dan membelakangi kiblat dan yang lain. Kenapa aku dulu pakai air itu yang banyak, tapi sekarang kok pakai air wudhu itu hanya secukupnya? Karena Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah demikian, maka aku akan melakukan apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Allah kerjakan. Masya Allah, itu tandanya kita cinta kepada Rasul kita. Itu tandanya kita mau taat sama Allah. Dan taat itulah yang disebut dengan takwa. Dan apa yang akan kita dapatkan ketika takwa? Allah selalu menghibur kita. Karena berkali-kali Allah menghibur kita. Dan jangan khawatir, kamu orang yang bertakwa, udah sabar saja ya, kamu lakukan yang baik-baik saja, kamu nanti bakalan menang, kamu nanti bakalan bahagia. Di mana? Di syurgaku. Jadi kira-kira begitu ya. Jangan khawatir, dunia ini hanya sebentar, dunia ini hanya hiasan yang kecil, yang keindahannya tidak seindah syurgaku. Jadi kira-kira begitu ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah, anak-anakku yang saya sayangi karena Allah, apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan harapan yang besar. Jadi jangan khawatir ya, ibrahnya lakukanlah saja apa yang Allah suka. Cari apa yang disukai Rasulullah, maka kita berusaha untuk menyukai. Apa saja yang dilakukan Rasulullah, maka kita segera untuk melaksanakan. Itu tandanya kita cinta Allah, itu tandanya kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan khawatir, kita nanti akan menang, kita akan menang. Jadi sabar dulu ya, sabar itu hanya sebentar saja, sebentar sekali ya. Masya Allah. Demikian anak-anakku yang Ustazah sayang karena Allah. Apabila ada salah kata atau kepanjangan apa yang Ustazah sampaikan, mohon maaf. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang telah Allah ajarkan hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.